udah melakukan pemeriksaan juga kan. Nah terus membantah kalau menjadi tersangka, masih saksi berarti ya. Dan di sini kan juga kalian berdua bilang kalau menjadi korban. Boleh diceritain nggak sih kenapa kalian beranggapan kalau kalian itu adalah korban? Sebenarnya gini ya, kenapa kita bilang kita adalah korban, karena dari saudara I sendiri bilang kalau klub ini sudah legal dan berbadan hukum. Jadi yang kita tahu memang sudah berbadan hukum, dia bilang sudah legal, jadi kita ngerasa dibohongin aja. Nah tapi sebelum melakukan proses syuting gitu ya, ada screeningnya dulu nggak sih, kayak skripnya, terus tahu alurnya itu seperti apa gitu nggak sih? Nggak ada skrip sama sekali. Nggak ada skrip, jadi jalan alur ceritanya hanya saudara I yang tahu. Jadi kita nggak pernah jadi apapun itu diarahkan saja sama saudara I. Kita tinggal ngikutin apa yang disuruh sama saudara I sih, lebih tepatnya gitu aja sih. Tapi ada yang menjanggal nggak sih, kan nggak dikasih tahu skrip dan alur ceritanya, kalian pernah ya maksudnya kayak ngerasa dijanggal nggak sih awalnya? Kalau awalnya sih nggak ada ngerasa janggal apa sih ya, kayak syuting biasa pada umumnya sih gitu. Cuma memang ada jam tertentunya, ada adegan yang seperti itu. Yang kita bingung, kalau tiba-tiba di scene beberapa tiba-tiba harus begitu kan, kita pasti nanya, Om ini nggak jadi masalah apa? Dan kembali lagi dia bilang ini adalah legal dan berbadan hukum. Oke. Tapi ada kecurigaan nggak sih dari kalian bertiga nih, kan bilang kalau ini adalah filmnya legal dan ada di payung hukum juga. Nah ada nggak sih kayak kalian minta buktinya gitu saat melakukan proses syutingan atau pas kalian kontrak dibayar gitu kan? Kita tidak ada kontrak. Kita tidak ada kontrak. Sebenarnya kalau untuk kecurigaan lebih tepatnya sih enggak sih ya, gitu. Karena ya itu tadi, karena kita udah diiming-imingi dengan legalitas itu film gitu, dipayung dengan dan hukum. Omongan dia manis gitu. Banget. Iya, makanya nggak ada kecurigaan sama sekali sih gitu. Karena memang filmnya juga, dan menurut kami ya, filmnya juga masih film dewasa yang seperti itu, tidak seperti yang ada di berita gitu, yang film yang begitulah gitu. Daerah-daerah atas semua masih tertutup, apalagi untuk pemain pria juga semuanya tertutup, pakai sepatu, pakai baju, hanya ngikutin gerakan-gerakan aja seolah-olah seakan-akan gitu aja sih. Kita tidak mempertunjukkan alat kita tidak mempertunjukkan alat kita, tidak ada. Mungkin bayarannya berapa sih, itu kan tadi tidak ada kontrak juga, mungkin bayarannya tergantung peran yang kita perankan. Misalkan kita peran pembantu figuran ya, itu kalau untuk perempuan itu 1 juta, untuk utamanya 2 juta. Oke. Nah dari pakaiannya sendiri dan latar belakang dari ceritanya tersebut, ada nggak sih kayak Kak Firly sendiri nih ya kan berperan sebagai wanita nakal di sana di dalam film itu gitu, bersama Siska juga. Nah ada nggak sih Kak Firly itu yang merasa janggal gitu kalau itu ternyata film yang berbau dewasa gitu tujuannya? Ya ada sih. Oke. Nah ada sempat kayak pengen keluar dari film itu nggak sih, kayak ngomong sama si sutradara ini? Iya ada, saya sudah pernah bilang kalau misalkan Om saya nggak mau ya, lagi nggak mau gimana, atau kita ngomong nggak mau, dia akan bermulut manis lagi, merayu-rayu lagi. Kita bilang, Firly tenang aja, ini legal, kamu nggak perlu takut, saya tanggung jawab. Itu yang dibilang sama saudara I. Oke, nah untuk melanjutkan filmnya lagi nih, kan sempat tadinya nggak mau, nah terus akhirnya melanjutkan lagi karena omongan manis dari si saudara ini. Nah tujuannya dari Kak Firly sendiri ikut dalam film ini tuh apa sih sebenarnya? Apa emang pengen menjadi batu loncatan supaya bisa ke film layar lebar yang lain yang menjadi terkenal atau seperti apa? Karena tujuan saya cuma dapat uang aja. Dapat uang aja. Berarti nggak ada emang pengen membintangi film-film lain ya sebenarnya. Oke. Nah ini kan sekarang berarti masih statusnya jadi saksi. Nah ada pemanggilan lagi nggak sih nantinya Kak? Kita belum tahu. Kita belum tahu ke situnya sih, tapi mungkin bakal ada pemanggilan lagi gitu. Oke. Kita komparatif aja pasti ada. Oke, tanggapan kalian bertiga sendiri gimana? Kan kalian bilang adalah korban, tapi pihak kepolisian bilang kalau itu adalah hak asasi manusia. Mau bilang kalau korban atau apa, tapi mereka akan menyelidiki sampai adanya tersangka. Nah dari kalian bertiga sendiri takut nggak sih akan menjadi tersangka yang tadinya jadi saksi gitu Kak? Ya kalau rasa takutnya sih sebenarnya ada, cuma memang di sini lebih dijelaskan kami untuk membela diri sebagai korban gitu. Kalau dibilang takut sih pasti sih, cuman
kita akan lebih menjelaskan lagi, yaitu tadi kita ini korban pembohongan juga gitu kan. Kami juga merasa tertipu gitu kan, karena itu tadi legalitas film itu sama berbadan hukum gitu. Dia juga punya pengacara pribadi. Di saat film yang viral juga, ada satu film yang viral juga, dia lebih menekankan dan lebih menegaskan kalau perusahaan gua ini legal. Gua nih film ini bukan film kayak buaya merah gitu. Itu kan iya, wajar kalau ketangkap. Ini aja kita nih nggak akan digerebek apa-apa kok. Soalnya kita ini memang perusahaan gua nih, PH gua ini PH legal katanya. Dia lebih menjelaskan karena kan ada Siska juga. Siska juga kemarin itu agak meragu gitu kan. Nah di situ dia coba menjelaskan agak-agak ngasih apa biar sama-sama meyakinkan itu sih gitu. Kita sih yakinnya karena dia ada pengacaranya ya. Kita Ya. dikenalin sama pengacaranya. Oke, tapi Berarti dia pintar ngelobi gitu ya? Iya betul. Pinter banget. Pinter banget. Manipulatif Oh orang. iya, bener banget. kalau kenal sendiri udah berapa lama sebenarnya sama Saya itu di DM lewat IG itu tahun Desember tahun 2002. 2002? Iya. Nah, itu udah langsung minta untuk tawaran main film sama dia atau? Dia yang menawarkan sendiri, dia yang bilang sebenarnya dia bilangnya adalah konten YouTube kelas bintang, bukan web ya. Sebegitu jalannya waktu saya baru tahu itu. Oke. Nah, kalau dari Pak Ujang sendiri gimana nih Pak? Kan merasa tertipu juga kan ya? Iya. Nah, emang awal dari Pak Ujang sendiri awalnya diiming-imingnya itu untuk main ini seperti apa sih Pak? Ya tahun 2022 itu ya. Kamera Pak, maaf Pak, kamera. Ah, iya. Setelah COVID yang namanya Eka begini. Udah mau film nggak? Film apaan? Bilang gitu. Ya pokoknya film lebar. Terus skripnya mana enggak? Pokoknya Bang Ujang main tuh yang bagian religinya sama ngelucu. Main cuma 2 scene pada saat itu. Begitu main, kelar syuting dibayar dan langsung pulang. Dan kita nggak tahu tuh kalau ada adegan-adegan yang film dewasanya kayak gitu ya. Tahun 2002 ada berita di news bahwa rumah produksi di Jalan Pasar Minggu digerebek polisi. Nah nama kita di situ ada. Pastinya paling kita nih Pak otak kita turun ke perut yang nggak pernah berurusan sama polisi. Soalnya Cuman kayak seperti itu aja. Berarti merasa dibohongi awalnya emang komedi ya Ya, bilangnya? kalau pada saat itu kita main ada skrip atau ada skenario ya mungkin gue tolak. Tapi ya emang sutradara ini seperti itu. Bang Ujang lagi gini, oke. Bang Ujang gini, oke. Langsung bayar 500.000 ya, langsung pulang deh. Oh, berarti sekali ada scene dan ngomong itu 500.000? Iya, cuma satu film itu. Oh, Setiap satu film itu. satu film, bukan setiap ada Oh scene-nya Pak enggak, Ujang? Oh, satu film itu tuh durasinya 1 jam masalah pada saat itu. 1 jam 500.000? Oh, Oke. Ada kecurigaan nggak sih dari Pak Ujang nggak ada waktu itu? kecurigaan karena kita kagak ngelihat kalau dia tuh kalau bikin film dewasa. Karena ketika syuting langsung pulang. Dan kita juga nggak pernah tahu tuh film-filmnya dia yang mana bagaimana-nya, nggak pernah nonton film-filmnya. Karena katanya bayar kalau nonton di film-filmnya dia tuh sebulannya ada 300.000 ada 150.000. Ini kan gue buat beli beras nonton film-film gitu ah. Iya, berarti kalian berdua nggak tahu kalau misalnya dalam filmnya ini ada link yang harus dibayar gitu untuk penonton filmnya. nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, berarti taunya memang pure untuk YouTube aja ya tadinya? Ya, kalau saya memang diomongin untuk itu. Tapi kalau saya dibilang sih untuk web ya, Untuk web series gitu Web ya. series. Saya tahunya itu web series itu tayang di TV nasional gitu ya. Oh. Ternyata beda lagi gitu kan, ternyata untuk film dewasa gitu. Sama sekali nggak tahu sih gitu. Oke, berarti waktu awal ditawarkan untuk main bareng dengan si sutradara ini, kalian juga nggak ada rasa curiga dan nggak ada rasa ingin memeriksa film-film apa sih yang udah disutradarain sama si ini sebenarnya? Enggak. Kita nggak ada curiga sih. Karena itu kita pakai reading juga ya. Aku Saya tuh pakai reading, ada beberapa pemain juga. Jadi kita berpikirnya, oh ini layar lebar, karena pakai reading gitu kan. Oke, udah. Ternyata di situ dia hanya untuk menegaskan legalitas itu aja sih sebenarnya gitu. Kecurigaan sih nggak ada, lebih tepatnya kecurigaan nggak ada. Oke, berarti kalau Kak Fathar sendiri bisa saya simpulkan ya, berarti pengen ingin menjadi batu loncatan ya, sebenarnya ingin menjadi artis sebenarnya ya. diajak. Kalau dibilang untuk buat orang sih enggak gitu. Sebelumnya memang saya banyak main di FTV
juga gitu, dikontrak sama PH besar juga gitu. Enggak, lebih tepatnya sih enggak, karena di kontrak awal itu aja sih gitu mikirnya untuk web series gitu. Ya saya berpikir oh ini berarti kayak kemarin gitu kan, ternyata beda lagi gitu gitu di dalam buku. Makanya pertama datang itu kok ruko ya gitu, ini ngapain gitu kan. Oh saya pikirnya yang positif aja, oh ya mungkin ada ngambil adegan di dalam ruko atau kantor gitu kan. Ternyata memang beda, di jam 8 malam itu setelah jam 1 beda lagi ceritanya gitu. Dan jam kerjanya Sangat parah. Jadi kita di calling jam 9 pagi, selesai bisa jam 4 pagi. Oh, berarti ini ya, apa namanya? Overtime ya dari Iya, yang overtime. diganti. Kita tuh benar-benar diforsir. Jadi kita cuma dikasih istirahat itu 30 menit. Itu 2 kali, itu di jam tertentu, misalkan jam berapa kita istirahat. Setelah istirahat baru selesai makan kita langsung disuruh take lagi. Sampai jam 4 pagi. Besoknya berulang lagi. Untuk satu film yang durasi 1 jam itu tadi 2 juta. Untuk ya itu kan tapi kan syutingnya itu nggak 1 hari, itu bisa 3 hari dan itu kerjanya overtime semua. Oke, untuk tapi tetap didapetin nominalnya cuma 2 juta ya. Iya. Berarti Pak Ujang 500, Kak Fatra sama Kak Firly 2 Beda, juta. beda. Beda. Oh, beda-beda. Kalau buat Dan film kalau beda. untuk saya sendiri ya, itu agak merasa ditipu sih ya, lebih tepatnya karena dijanjikan per hari kita kemarin itu syuting itu 3 hari gitu kan, 3 hari itu berarti 500.000 berarti 1.500.000 dan posisi saya itu dibayar hanya 1 juta. 1 juta. Karena dibilangnya lu kan nggak ada adegan ngapa-ngapain, lu kan nggak ada ngapa-ngapain, lu di sini hanya main drama. Dan di situ kita ngiranya ya udah nih nggak apa-apa gitu. Memang udah ada 2 kali dia saya digituin sama saudara gitu, tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu sih. Oke, nah dari kalian bertiga nih harapannya gimana sih untuk si sutradara I ini ya? Apakah sebaiknya dia yang menjadi tersangka aja atau harapan kalian nggak terseret lagi dan tidak menjadi tersangka dari saksi nih sekarang? Ya kayak kita sih nggak terseret lagi ya. Terus kalau memang sama si Sarah memang saudara, ya dari awal ya produsernya, sutradaranya, bahkan penulis naskahnya yang kita sendiri nggak pernah tahu jalan ceritanya seperti apa. Cuma dia yang tahu. Dan yang meraih keuntungan banyak kan dia kan, kita nggak pernah dapat bonus apapun. Kita cuma dapat seporsinya kita kerja aja. Oke. Nah kalau dari Pak Ujang sendiri gimana nih Pak? Menjadi malu gak sih sama keluarga? Wah iya dong, malunya sampai ke gunung. Sebenarnya film yang sering saya mainkan itu film-film kayak ya film-film religi. Jadi sebenarnya apa ya? Batin ini gimana ya? Mungkin ini kadang-kadang kan Allah menguji kita dengan segala cara. Dengan adanya ini mungkin Allah bisa ngasih buat kita yang lebih baik lagi. Ya Allah punya rencana lain buat kita yang lebih baik lagi. Sebenarnya ini bertentangan banget dengan karakter saya ketika saya bermain di film-film yang biasa-biasa kan. Nah seperti itu. Jadi harus sekarang ini harus hati-hati. Jika kita emang terhimpit dengan yang namanya uang, ketika kita mencoba untuk mendapatkan uang, sebenarnya uang itu bisa bikin kita membunuh diri kita sendiri. Nah, jadi buat yang kelanjutannya jangan sampai seperti saya merasa tertipu dan dibohong gitu lagi. Oke. Nah kalau Kak Firly sendiri gimana? Kalau ini kan sudah menjadi trauma juga ya buat dipanggil film juga nanti. Kedepannya bakalan lebih hati-hati lagi nggak sih? Atau kan maaf ya aku lihat juga beberapa kayak feeds di Instagram kan itu kan vulgar. Nah itu akan membatasi nggak sih kayak pasti banyak kan komentar-komentar kayak misalnya yang kayak gini masa ngakunya korban kayak gitu. Nah dari Kak Firly sendiri Lebih membatasi lah sekarangnya. Jadi jangan karena dilihat terlalu seksi terus langsung jerumuskan kan nggak, lebih hati-hati aja. berarti lebih membatasi lagi ya. Nah untuk yang tanggapannya Kak Firly sendiri dibilang kayak so polos dan mengaku korban gitu, gimana nih ke netizen gitu? Ya terserah sih, itu hak mereka mau bicara apa, tapi kan yang kenyataannya mereka nggak tahu seperti apa. Kenapa kita dibilang jadi korban? Memang saya juga posisinya di sini dibohongin, dibilang sudah legal dan berbadan hukum segala macam, tapi kan ya kembali lagi ya komenan mereka. Ya, kalau gini sorry, kalau netizen bilangnya seperti yang bermacam-macam menguntungkan kita, ya anggap aja Fir, dosa kita dikurangin sama netizen yang sering menunjuk kita. Wah aja. Karena tahu kalian ya. Iya, karena tahu proses nggak ada deh. Nggak ada, kalau gue lihat tuh cuma nanya gaya aja kan ya.
Iya, Nggak ada kita nggak ada kayak gitu. benar-benar kita di sini tuh nggak ada berhubungan. Karena gue sering, intim karena gue langsung itu lihat tidak pas ada. kejadian itu tuh gue lihat di Nggak ada. film. Karena gue juga takut keseret juga kan, karena gue tercium kan dalam itu, tapi gue nggak ada adegan yang dewasanya. Oke, Kak Fadra gimana untuk kedepannya nih Kak? Kedepannya sih lebih minta tolong deh buat netizen, buat masyarakat Indonesia untuk tidak menghujat kami, ya. Karena kami di sini juga untuk membela diri kalau kami ini korban, gitu. Jadi minta tolong banget, jangan untuk menghujat dulu deh, gitu. Kalau memang belum tahu gimana itu film, kalau memang belum tahu permasalahannya seperti apa, jangan hanya melihat judul di media-media atau di Instagram kalian langsung menghujat kami. Yang ini begini begitu gitu. Ya jangan dulu deh gitu, minta tolong dulu. Kami butuh dukungan dan butuh doa untuk ya mudah-mudahan kami memang selesai ini menjadi korban, ya, dari terlepas dari saksi kami untuk menjadi korban. Itu aja sih. Coba aja kalau misalkan dia jadi kita gitu kan. Iya. Dibalikin kalau mereka jadi kita gimana? Oke. Nah, untuk jadi korban sendiri kan pasti di polisi kan butuh alat bukti ya. Ya. Untuk kalian bertiga tuh udah siap ada alat buktinya kalau misalnya kalian jadi korban. Ada sih alat bukti sebenarnya. Memang kalau untuk alat bukti yang jelas ya gitu nggak ada. Cuman hanya kami bermodalkan mulut gitu. Karena memang kan kami juga dijanjinya tuh dengan mulut gitu. Tidak ada bukti kalau ini legal gitu apa segala macam. Karena Orang awam. iya, karena kalau kami bilang korban itu ya itu karena kami dibohongin gitu. Kalau memang itu ilegal 1000% kami juga nggak akan mau terjun di film dia gitu. Ini kan nggak, dia bilang itu kan legal dan berbadan hukum. Dia juga punya pengacara gitu. Udah kena, kita semua juga udah lihat gitu. Makanya kita mau mainnya dan ngerasa diri kita ya aman, namanya juga legal. Masa nggak aman sih gitu. Walaupun masyarakat atau netizen menganggapnya mana ada sih film dewasa itu di Indonesia Tapi ini. kan film kita sama loh kayak film-film yang lain Iya, juga ada gitu. beberapa yang dewasa Iya, juga gitu. itu mirip gitu. Tidak ada ngelihat Tidak. daerah-daerah sensitif itu tidak ada. Ya, Nggak ada. Nah, kalau Siska sendiri nih dari kalian bertiga ada komunikasi nggak sih? Kayak Wah, mereka kan nggak sekarang ada. menghilang kan? Siska ini. Sebenarnya Siska tidak menghilang, dia Senin itu akan datang ke penyelidikan, dia tidak menghilang, kebetulan dia lagi ada di luar negeri di Kamboja. Bentar lagi dia pulang, hari Senin dia ada penyelidikan. Oke, nah kalau dari kalian sendiri ada yang kayak ngerasa jangan nggak sih kayak kenapa Siska yang nggak bareng-bareng sama kalian juga diperiksanya atau seperti apa sih? Enggak sih, Enggak, karena kemarin juga enggak karena ada. kita bareng-bareng sama talent yang lainnya juga. Iya, gitu. Memang dia ketepatan waktu ada pemanggilan ini lagi di luar negeri ya. Penyidik katanya. juga baik sih ya, jadi penyidiknya ngasih tahu kamu bisa apa enggak hari ini gitu untuk penyelidikan gitu. Jadi nggak yang dipaksa kita diintimidasi juga. Oke, tapi berarti nggak ada komunikasi sama Nggak Siska ada. sendiri ya? Oke. Nah kalau tanggapan kalian soal Siska yang di story-nya terlihat berani nggak yang takut gitu untuk dipanggil pemeriksaan seperti apa? Kan dia ada di Instagram tuh ya, di Maaf, story kan? itu Kita nggak bisa bukan jawab kita. kalau itu. Oh, kalau itu tanya aja bisnisnya. Udah. Oke, makasih banyak. Oke ya, terima kasih ya. Ini cuma klarifikasi aja Iya, supaya makasih. kita nih aman-aman aja di masa